warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ceritakan kabar kematian seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Mr. Tulu. Pelaku adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih korban sendiri yang tega menghabisi nyawa si korban. Namun peristiwa tersebut pastinya dilatar belakangi oleh suatu penyebab. Namun bisa saja penyebab kematiannya berbeda dengan awal si pelaku. Lalu bagaimanakah cara menentukan penyebab utama dari kematian si korban? Hal tersebut bisa kita dapatkan pada pembahasan ajaran kausalitas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok yang membahas tentang ajaran kausalitas akan menyampaikan atau menjelaskan tentang ajaran kausalitas. Jadi, di mana ajaran kausalitas itu atau kausalitas itu mungkin sangat asing bagi kita, karena pada dasarnya kausalitas itu adalah bahasa Serapang. Itu berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Di mana pembahasan pada ajaran kausalitas ini mengenai tentang sebab terjadinya suatu masalah, di mana tiap-tiap masalah pasti ada sebab sehingga masalah itu terjadi. Tidak mungkin suatu masalah itu terjadi begitu saja. Kemudian di samping itu juga peristiwa itu mampu menjadi penyebab terjadinya peristiwa yang lain. Jadi kausalitas ini berasal dari bahasa Latin, yakni kausa, atau artinya dalam bahasa Indonesia itu sebab. Seperti yang kita ketahui di dalam delik hukum pidana itu ada beberapa jenis delik. Tetapi yang terpenting dalam ajaran kausalitas yang masuk dalam ajaran kausalitas delik maksudnya yang tadi kan ada sangkut pautnya dengan ajaran kausalitas. Ada dua jenis. Yang pertama ada delik formal dan ada delik material. Di mana delik formal adalah delik formal ini delik yang dianggap penuh dilarang dengan ancaman atau ancaman hukuman. Kemudian yang kedua ada delik material. Jadi delik material adalah delik yang dianggap selesai, tetapi masalah yang ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan itu berdampak, di mana diancamnya dengan ancaman undang-undang atau sudah tertera di dalam undang-undang. Mana salah satu contohnya adalah di mana contohnya itu delik formal. Jadi contohnya kasus pencurian, perbuatan yang dilarang mengambil hak milik orang lain. Ini terdapat di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 362. Contoh yang kedua untuk delik material itu yang menyebabkan matinya orang lain, seperti pada kasus UIN baru-baru ini teman-teman sekalian, yang dibunuh oleh pacarnya di kos-kosannya. Ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 338. Kemudian ada pun perbedaannya antara delik formal dan delik material. Jadi delik formal itu adalah perbuatan, dari segi perbuatannya itu sudah dianggap penuh atau sudah betul-betul Ada beberapa teori yang digunakan dalam ajaran kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non atau teori syarat mutlak dari Panburi. Menurut teori ini, tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu nilainya sama. Sebab apabila salah satu syarat itu tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Dan yang kedua, teori dari Trigger. Trigger memberi ajaran yang berlainan sekali dengan ajaran dari Panburi. Ia mengadakan perbedaan antara rangkaian perbuatan-perbuatan, dan di antara rangkaian-rangkaian perbuatan itu harus dicari manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman dengan undang-undang. Menurut ajaran ini, maka ia tidak menganggap rangkaian perbuatan itu sebagai syarat daripada timbulnya akibat.
Akan tetapi, yang membedakan syarat dan alasan dalam hal ini trigger hanya mencari satu masalah saja yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat. Karena teori trigger membedakan antara syarat dan alasan, di mana untuk mencari satu masalah tersebut trigger mengemukakan dua teori, yaitu teori yang pertama adalah teori yang mengindividualisir, adalah dalam mencari satu masalah dan rangkaian perbuatan tersebut, maka didasarkan kepada keadaan yang nyata yang menyebabkan akibat yang timbul. Jadi ajarannya ini mendasarkan pada in concreto. Yang kedua, teori yang menggeneralisir, yaitu ajaran yang menentukan sebab daripada akibat yang timbul dengan mencari ukuran dengan perhitungan pada umumnya, yang berarti ukuran itu ditentukan in abstracto. Jadi setelah sesuatu akibat timbul, dicarilah sebabnya dan rangkaian-rangkaian perbuatan itu yang menimbulkan akibat dalam pada mana dipergunakan perhitungan yang layak sebagai penyebab timbulnya akibat. Selanjutnya, hubungan antara kausalitas dengan omisi dan oneigenlik delik, yaitu hubungan antara ajaran perihal kausalitas ini dengan delik omisi, yaitu delik yang merupakan pelanggaran terhadap suatu keharusan, dan hubungan antara perikausalitas dengan oneigenlik delik, yaitu di mana si pelakunya tidak berbuat, akibatnya tidak berbuatnya itu si pelaku telah melakukan tindak pidana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran kausalitas antara hubungannya dengan omisi delik, di mana ajaran kausalitas itu menurut Profesor Mulyanto, yang dimana ajaran kausalitas itu tergantung dengan apa sebab akibat dari tindak pidana. Kemudian omisi delik adalah sesuatu perbuatan yang tidak terjadinya tindak pidana karena sebab yang menjadi suatu akibat, yang dimana delik ini atau omisi delik ini sebenarnya merupakan perbuatan yang bisa dikatakan delik commissionis per omissionis commissa, yang dimana delik omisi yang tidak sesungguhnya dilakukan atau tidak sesungguhnya terjadi. Jadi kesimpulannya bahwa sebab daripada suatu akibat yang diharapkan untuk diperbuat atau dilakukan, maka dengan pengertian ini tidak diperbuat dalam arti menjadi syarat untuk terjadinya suatu akibat. Jadi suatu tindak pidana apabila tidak terjadi, maka itu sebuah syarat, tidak terpenuhinya sebuah syarat yang untuk terjadinya suatu akibat. Jadi mungkin itu suatu hubungan antara ajaran kausalitas dengan omisi delik. Terima kasih. Ajaran kausalitas dalam KUHP yang sering menjadi pertanyaan kita adalah kausalitas yang mana yang oleh KUHP dan ajaran mana yang dianut oleh kita. Pada umumnya kita tidak dapat menganut teori yang mana. Hal yang ini dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan KUHP sendiri maupun dari pasal-pasal KUHP. Berhubungan dengan itu perlu juga ajaran kausalitas ini ditinjau dari sudut jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang tertinggi, yaitu Hokrat Aris Hokrat 17 Juni 1911. Hokrat tidak menganut aliran kausalitas. Juga Hokrat semula tidak menganut salah satu ajaran kausalitas, hal mana terutama dari Arisnya 17 Juni 1911, di mana tampak bahwa Hokrat menyerahkan kepada hakim untuk menentukan sendiri bila mana suatu perbuatan dianggap sebagai sebab dari suatu akibat yang timbul, tidak perlu harus berupa perbuatan yang menurut perhitungan yang layak akan menimbulkan akibat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan memberi arresnya itu, Hokrat menganut ajaran Van Buren. Arres H.R. 18 Oktober 1933 menganut Adapted teori. Kemudian tampak lagi Arres memberi ketentuan yang lain pula dalam arresnya tertanggal 18 Oktober 1933. Sebab daripada akibat yang timbul adalah suatu perbuatan, dengan melakukannya haruslah sudah dapat akibat yang akan timbul. Dari keputusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa HR menganut
adequate theory. Dengan kita mengetahui suatu putusan arrest tersebut, tampaknya bahwa pendiriannya selalu berubah, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa yang dianut hanya satu ajaran saja. Terima kasih. In California, California, that's not where I reside. I'm just a tenant paying rent inside this body, and I got two windows, and those windows, well, I call them eyes. I'm just going where the wind blows, I don't get to decide. Sometimes I think too much, yeah, I get so caught up. One always stuck in my head. I wish I could escape. I tried to yesterday, take all the sheets off my bed. When I tied up my linen with 5 strips of ribbon I found. Scaled the side of the building, I ran to the hill so they found me. And they put me back in my cell, all by myself, alone with my thoughts again. Guess my mind is a prison and I'm never gonna get out. So they tranquilized me, analyzed me, threw me back in my cage. And they tied me to an ivy, told me I was insane. I'm a prisoner, a visitor, and